Memastikan tidak ada makhluk lagi di dekatku, aku berpikir untuk memaksa keluar dari keranda ini. Aku mencari ikatan di salah satu sisi keranda dan ingin mencoba membukanya. Tapi tiba-tiba dari jauh terlihat sosok nenek-nenek yang menatapku. Itu adalah nenek berambut putih yang pernah kulihat di rumah. Ia hanya menatapku dan menggeleng, seolah memberi isyarat. Apa artinya aku tidak boleh keluar dari keranda ini? Bagaimana nanti hal buruk terjadi, aku memilih tetap berada di keranda ini tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Sementara itu, suara doa-doa yang dibacakan tadi mulai hilang dan kabut semakin tebal. Sekali lagi muncul sosok-sosok mengerikan yang mendekat ke arahku. Kali ini ada sosok yang jauh lebih mengerikan. Sosok hitam besar keluar dari dalam kabut. Aku sekilas mengenal sosoknya. Sosok itu seperti yang aku lihat di halaman rumah tadi. Ia menatapku dari ketinggian dengan penuh amarah. Suaranya menderu, meneteskan liur hitamnya yang jatuh ke keranda dan menimpaku. Aku yakin makhluk ini sedang marah. Semakin ia menggeram, semakin makhluk lain tidak berani mendekat. Jelas, makhluk ini begitu berbahaya. Aku tidak bisa berbuat apapun selain berdoa dan memasrahkan diri pada Tuhan atas apa yang akan terjadi. Hingga sebelum sempat makhluk itu melakukan apapun, aku mendengar suara ayat-ayat suci dari suara yang kukenal. Aku mencoba mengikutinya sembari menutup mata, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Pencipta. Mukti, tangannya mulai gerak, Pak. Aku mendengar teriak ibu tak jauh dari telingaku. Dengan segera, aku memaksa membuka mataku dan mendapati diriku tengah berada di sebuah ruang yang dengan dikelilingi orang banyak. Ibu, aku berteriak menangis memeluk ibu dan gendis. Pak Sartiman terlihat bernafas lega saat mengetahui aku telah mendapati kesadaranku. Ini di mana, Bu? Mukti di mana? Mukti kenapa? Tanyaku. Ini di balai desa. Kamu sudah 2 hari gak sadar, Nak, jawab ibu. 2 hari? Aku tidak merasa selama itu. Seingatku, hanya beberapa jam setelah kejadian. Aku berusaha mengingat apa yang aku lakukan sebelum kehilangan kesadaran. Bu, ada mayat. Ada mayat dikubur di bawah dapur kita. Teriakku menceritakan apa yang kutemukan. Pak Sartiman mendekat dan menepuk bahuku. Sudah, jangan terlalu dipikirkan dulu. Kami sudah urus semuanya, ucap Pak Sartiman. Ia pun bercerita menemukanku terbaring di lubang yang kugali di dapur bersama sesosok jasad yang sudah gosong dan rapuh. Namun saat itu tubuhku kaku sekaku-kakunya, tak bisa digerakkan sedikit pun. Saat itu ibu histeris dan meminta bantuan warga untuk menolongku. Santet balung mayit, ilmu hitam tingkat tinggi yang akan terus mengincar korbannya sampai semua keturunannya mati. Saat semua keturunan korbannya sudah mati, baru jasad itu bisa membusuk, jelas Pak Sartiman. Gila, masih ada hal seperti itu di alam ini. Terlebih, mereka menyimpan jasad yang mereka gunakan untuk media santet itu di rumah kami.
Ada 2 dukun dan seorang wanita, Pak. Mereka pelakunya, ucapku. Pak Sartiman ternyata sudah mendengar cerita itu dari ibu. Menurutnya, setelah santetnya digagalkan, ilmu itu akan berbalik dan meminta perapalnya sebagai medianya. Ia juga bercerita bahwa jasad itu sudah dibakar sampai habis